Halo guys, kembali lagi. Aku ini buat konten baru Q&A, question and answer, tanya jawab ya. Jadi sebelumnya aku banyak bikin konten traveling, makanan, wedding, dan lain sebagainya. Sekarang aku bikin konten tentang tanya jawab. Jadi sebelumnya yang ngikutin Instagram, aku bikin postingan untuk mengajak bertanya tentang akun saya bentuk, tentang akun Instagram apapun itu. Di sini aku udah kumpulin beberapa pertanyaan, kurang lebih 20. Udah aku print. Aku jawab satu-satu ya. Oh ya, ini aku lagi di CNI Puri Indah ya. Jadi aku mulai dari pertanyaan pertama. Itu Alfati 4608. Saya ingin bertanya, apa yang paling Anda benci dalam hidup ini dan apa yang paling Anda suka dalam hidup ini? Oke. Kalau tentang hal tersebut ya saya memandangnya itu seperti kayak makanan. Jadi uh, kalau saya melihat makanan yang tidak saya sukai ataupun yang saya sukai, ya saya melihatnya biasa aja. Jadi ya kalau misalnya melihat makanan yang enggak disukai, ya tinggal kita hindari atau kita pikirin. Walaupun ada makanan yang disukai pun ya sampai mengejar-ngejar banget ya, sama halnya kayak yang tentang pertanyaan ini ya. Jadi kalau menurut saya sih, saya menganggapnya itu semuanya netral ya, tentang apa yang dibenci dan yang disukai. Mau minum sih, cuma lagi pakai masker. Oke, jadi itu semoga menjawab. Nah, lanjut kedua. Ini enaknya tadi sini. Oke, lanjut kedua. Ini yang bertanya akun Pulau Harapan kita. Ini aku kenal nih orangnya, Pak Rudi. Aduh, terbang dah. Harapan kita bertanya, pertanyaan kedua ya. Untuk bisnis fotonya untuk sekarang ini apakah sudah berjalan normal? Saat ini sih sudah berjalan, sudah normal, tapi orderannya itu tidak sebanyak tahun lalu. Tahun lalu tuh saat-saat masa kayak seperti ini luar biasa. Ya kita syukuri aja ya Pak Rudi. Lalu aku lagi cari kita lagi ya. Jadi harapan kita nanya 3 pertanyaan nih. Pertanyaan kedua dari Pulau Harapan kita. Sorry. Oh iya. Pertanyaan kedua dari Pulau Harapan kita yaitu kapan bisa buat konten di pulau? Pak Rudi, orang pulau, saya mau nunggu ajakan Anda. Kapan dong ke pulau? Cara kan waktu saya di apa ya? Ya di Bang bebas sih, itu gantung saya. Ya kembali Pak Rudi. Harapan kita nanya lagi. Permisi, bagaimana caranya menjaga stamina agar tetap membuat konten? Ya penting itu sebetulnya dari menjaga stamina ya, kita harus ya mengimbangi dengan istirahat juga. Jadi sehebat apapun ya, kalau fisiknya bagus gimana pun, kalau istirahatnya kurang ya tetap staminanya berkurang. Pertama ya diimbangin dengan istirahat saat
saat lagi sibuk gitu. Dan ya apa, cukup tidurnya itu. Kalau untuk apa, di samping istirahat dan apa, kalau bisa sih kalau kayak aku ya, aku tuh eh kalau misalnya untuk begadang ya, aku sih kalau bukan buat pekerjaan nggak mau. Lebih baik tidur. Jadi kalaupun sudah malam ya, sudah malam, aku lebih fokus untuk istirahat. Makanya kalau malam tuh aku jarang mau balas-balas WA ya, males. Karena aku lebih fokus untuk supaya lebih cepat tidur ya. Nah lanjut, Pak Rudi udah jawab ya 3 pertanyaannya. Wes. Selanjutnya akun Evi Ekawati. Ada pertanyaan dia mirip-mirip sih sama yang lain ya. Evi Ekawati, aku mau nanya, aku lihat kan banyak schedule tuh yang bikin ID card, foto wedding, pre-wedding, terus ditambah lagi nih sibuk juga sama konten makanan yang bikin gila bengis, apa nggak keteter tuh, atau nggak selala gitu. Kalau untuk sekarang sih jobnya nggak sebanyak tahun lalu, jadi masih bisa bisa diatur lah waktunya. Dan apa, berapa bulan ya aku nggak ada job, jadi aku isi dengan bikin konten di YouTube. Dan ya nggak tahu ya kedepannya nantinya kalau jobnya udah normal kayak tahun lalu, ya mungkin aku ngupload kontennya juga aku kurangi ya. Cuman kalau sekarang kan tetap tiap hari aku upload. Cuman ya untuk ngatur schedule-nya itu, makanya aku tuh punya catatan ya, punya apa, ada buku khusus gitu. Jadi aku tiap hari itu aku tulisin schedule siapa. Jadi jadwalku aku terencana minggu ini ngapain, besok ngapain. Jadi kalau nggak kayak gitu sih kacau juga. Soalnya dulu aku pernah ngerasain kayak gitu. Ngerasa lelah, tapi lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain. Oke, Kawati semoga menjawab ya. Oh, udah pertanyaan berapa tuh? Aduh, aku cari lagi yang Kawati ya, jadi dia nggak ngacak-ngacak aku jawabnya. Ini belum aku urutin nih guys. Nah, Kawati, pertanyaan kedua, untuk merangkum semua apa nih? Semua prestasi, mengerjakan job-job ditambah sibuk dengan konten terbaru YouTube, apakah ada penyemangat di belakangnya? Nah, apa tadi? Untuk merangkum semua prestasi, mengerjakan job-job ditambah sibuk dengan konten terbaru, apakah ada penyemangat di belakangnya? Ini apa nih? Evi Kawati, kalau aku salah nangkap ini ya maklumi ya, aku agak kurang ngerti nih dengan bahasanya. Aduh, kalau lebih sih apa, dengan kesibukanku apakah ada yang menyemangati gitu ya, sesuatu atau siapa atau gimana ya? Penyemangat kalau seseorang nggak ada sih ya, cuman bukan penyemangat ya, apa ya, kalau aku tuh orangnya kalau ada target ya, kita ke satu nyampe itu rasanya senang, target kedua ketiga ya itu yang bikin aku senang ya. Jadi kalau ada satu target nyampe, aku tetapkan target selanjutnya nyampe, aku tetapkan lagi target selanjutnya nyampe. Jadi itu yang bikin terpacu terus ya. Jadi apa ya, penyemangat juga ya kalau misalnya bisa mencapai suatu target yang kita tetapkan sendiri. Apalagi nih
Kuati. Takutnya ngacak-ngacak. Aku tandain dulu yang sudah jawab ya. Ya udah. Tuh, udah 10 menit guys. Begini aja baru. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kayaknya di efek Kawati udah ya. Nah ini dia SD ya 1003 Sadia. Ini orang getol banget ya nggak apa jadi giveaway ya, mantap nih sih. Oh tiap minggu coy. Nah Sadia. Saya mau tanya, coba ceritakan perjalanan dan risiko yang Anda alami dalam menjalani pekerjaan atau profesi Anda sehingga bisa sampai saat ini. Wah, panjang nih. Nah, mungkin aku ceritain secara detail ya. Aku ceritakan tentang yang berhubungan dengan fotografer aja deh. Soalnya kan pekerjaanku banyak ya, dengan fotografer. Luas lah kalau kayak gitu. Resikonya tuh pernah nggak dibayar, pernah kurang bayar, pernah diomelin, terus apa lagi ya, pernah nggak ditebus ya. Ada ya aku lupa deh, 2 album ya. Yang aku ingat sih ada 1 album tuh akhirnya aku buang karena nggak ditebus-tebus, nggak dibayar. Jadi pekerjaan fotografer bukan berarti 100% enak ya. Oke, kayak gitu ya. Udah aku jawab tuh. Apa ya kalau aku jawabnya agak cepat karena mau berdurasi juga ya. Terus dia nyapu dulu. Pertanyaan berikutnya dari Sadia 1003. Saya mau bertanya, dari banyaknya konten di channel Anda, mana yang tersulit dijalani dan mana yang gampang Anda jalani? Oh gampang sih, yang gampang gue ya, soalnya cepet nih menjawab ini. Oh gampang tuh sebenarnya konten makanan paling gampang guys, beneran. Makanya aku tuh bikin konten banyakan makanan karena gampang. Cuman butuh waktu setengah jam bahkan atau 1 jam. Jadi cepet, editnya juga cepet. Yang sulit itu justru salah satu yang paling apa ya, menurut aku agak berbahaya ya. Jadi yang kalau kalian pernah nonton Kopi Daung itu aku punya drone kan tuh, kalau kalian udah lihat ya itu videonya pakai drone. Itu drone-nya jatuh ke jurang. Nah itu aku sampai turun ke jurang buat cari drone aku yang jatuh. Jadi kalian yang nggak tahu cerita di balik layarnya itu, waduh, perjuangan dan pengorbanannya ya. Drone itu nggak, yang aku punya nggak murah loh, itu puluhan juta. Jadi aduh, itu kayak sakit hati sih, nyesek di dada saat terjatuh. Kayaknya ada yang ngeliatin aku sih. Tuh apa yang tadi tentang konten tersulit dan yang paling gampang ya tidak terjawab. Lanjut. Fatih 4608 bertanya, saya ingin bertanya bagaimana menyemangati diri Anda sendiri ketika Anda sedang tidak mood atau boring saat menyelesaikan pekerjaan atau job Anda. Ini satu hal yang kunci ya saya untuk menjaga mood itu setiap harinya ya.
itu penting untuk bangun pagi, selalu bangun pagi. Jadi bangun pagi, mulai rutinitas minum kopi, apa ya, itu penting. Kalau misalnya bangun udah kesiangan, itu moodnya udah kacau, karena badan pun udah gak enak ya. Jadi kalau kurang istirahat tuh pasti saya juga moodnya nggak bagus. Jadi kuncinya tuh saya selalu bangun pagi. Karena kan nanti kalau misalnya bangun kesiangan tuh pekerjaan semua satu hari terteter semua guys. Jadi itu pasti kacau. Makanya saya itu kalau misalnya bukan demi pekerjaan ya nggak mau begadang. Enggak lah. Kalau menyemangati diri Anda ya sebetulnya sih penting ya bagi kita itu dikelilingi sama hal-hal yang positif. Jadi jauhilah hal-hal yang negatif, termasuk apa ya, entah berita yang negatif, entah teman yang negatif, entah pekerjaan yang negatif, jauhilah. Jadi secara otomatis tuh kalau kita dikelilingi hal yang positif, kita pun jadi positif, kita pun jadi semangat akhirnya. Oke, semoga menjawab ya Fatih 4608. Aduh, tandain dulu. Nah, Fatih, pertanyaan berikutnya dari Fatih. Saya mau tanya, saat ini virus corona membuat masyarakat semakin menurun perekonomiannya dan masyarakat pun tidak boleh berkerumun atau berkumpul. Apakah ini juga berpengaruh terhadap pemasukan Anda sebagai fotografer atau tidak? Pertanyaan yang gampang, jawabannya pendek. Ya, berpengaruh. Karena biasanya tuh kalau kayak ini ya, saat mau lebaran haji ataupun sesudahnya, itu bisa sebulan bisa 8 job. Nah, ini berkurang setengahnya. Oke, sudah terjawab. Nah, apa tim 4608 ada lagi. Aku mau nanya, pernah nggak sih Anda bosan dengan rutinitas atau pekerjaan yang Anda jalani sekarang? Ya, pernah. Untung nggak disuruh jelaskan ya, jadi aku nggak jelasin. Pernah ya, aku ingat tahun lalu itu sangat-sangat bosan. Lanjut. Seva Andaskolia bertanya, saya mau tanya mulainya kapan bikin YouTube. Saya mau tanya mulainya bikin YouTube dari kapan ya. Oke. Bikin YouTube itu mulai dari ya semenjak PSBB kemarin ya, pertengahan April ya, aku mulai bikin YouTube. Jadi belum lama sih guys. Jadi karena saat itu nggak ada pekerjaan, daripada bener-bener apa ya, nganggur ya, cuma diam di rumah ya, aku cari kesibukan seperti bikin konten YouTube. Oke, ini udah semua satu lembar. Lanjut. Aduh nih, yang dari Sadia yang ketinggalan ya. Sadia 1003, Sadia 1003. Maksudnya tadi nih aku jawabnya. Saya mau nanya, banyak hal dalam hidup yang pasti Anda lalui. Coba jelaskan saat Anda pernah terpuruk dalam suatu masalah dan jelaskan bagaimana bangkit lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pernah terpuruk. Ya, kalau sekarang ini sih terpuruk banget sih enggak ya.
Tapi juga belajar dari kehidupan ya. Saya tuh punya keyakinan guys, sesusah-susahnya saya pasti ada yang lebih susah. Yang mereka yang lebih susah dari saya pun tidak mengeluh. Jadi kalau saya sampai mengeluh itu saya memalukan. Jadi kok sampai terpuruk banget sih sekarang? Ada masalah sih ada, cuman terpuruk ada. Terus jelaskan bagaimana bangkit lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Intinya sih semua hal itu tidak ada yang abadi, termasuk masalah itu pasti hilang pasti. Cuman bagaimana kita melaluinya. Ya ada saatnya itu kalau masalah itu harus kita hadapi. Ada saatnya masalah itu ya kita tenang. Ada saatnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi bagaimana bangkit lagi? Ya tergantung masalah tersebut ya. Yang pasti masalah itu juga tidak abadi juga guys. Jadi ya dihadapi. Ada juga saat dimana masalah itu ya kita hanya bisa diam menunggu. Ada juga saat kita apa ya tenang menghadapinya pelan-pelan. Oke, lanjut 21 menit. Oke, lanjut. Jakiana 54 bertanya, dan menjalankan kerjaan ditambah vlog terbaru di YouTube, mengerjakan semua sendiri atau ada partner sendiri? Jadi tadinya ada yang aku mau ajak, cuman nggak tahu ya, mungkin ragu kali sama aku ya, atau mungkin juga dia ragu dengan dirinya sendiri. Aslinya kalau aku tuh punya perencanaan, kalau mau melakukan ya lakukan, harus dilakukan. Oh iya, ini Jakiarnya 54 siapa ya? Kapan-kapan post apa komen ya di YouTube. Aku juga kurang tahu siapa ya. Oke, itu udah menjawab. Udah. Nah, Andi Setiawan 14, gimana sih kok bisa sesemangat ini, bisa enter semua kerjaan dan konten jadi satu? Semangat apa ya? Kalau YouTube sih yang membuat aku apa ya? Aduh. Kalau YouTube tuh aku punya motivasi tersendiri ya. Jadi YouTube tuh jadi ajang nantinya ke depan buat bantu orang lain. Karena sekarang aja aku udah sering giveaway. Kalau YouTube tuh sudah menghasilkan, sudah mendapatkan apa ya, uang, bisa masang iklan. Nah itu lagi semua hasil itu aku kembaliin ke orang lain. Itu guys. Kalau pekerjaan ya, kalau fotografer ya pekerjaan, semangat gak semangat ya harus semangat, karena kan itu menghasilkan duit. Jadi itu kan untuk memenuhi kebutuhan kita juga. Jadi semoga itu bisa menjawab ya, itu tentang semangat mengerjakan konten dan kerjaan YouTube dan foto. Kita buat konten dulu nih. Lanjut ke akun yang lain, Suryadi Obi. Apakah dalam pekerjaan job yang masuk ditambah konten yang lagi berjalan membuat stamina berturun? Karena stamina dan kesehatan sangat penting. Sebetulnya ini semirip dengan pertanyaan dari Pulau Harapan kita ya. Jadi stamina sih turun, tapi kan stamina kita di titik mana nih?
Kalau misalnya kita jarang olahraga, mungkin stamina kita di sini, begitu turun ya langsung drop, mungkin langsung sakit. Tapi kalau kita sering olahraga, stamina kita di sini, walaupun ngedrop ya doang, masih ada sisa tenaga lah. Jadi untuk membuat stamina kita bagus tuh, aku juga sering olahraga, jaga istirahat tuh. Ini semoga udah bisa menjawab ya. Lanjut, Octavia Putri 8373. Pernah berpikir untuk bikin vlog giveaway secara langsung aja? Enggak mas, misalnya kayak di jalanan gitu. Pernah, kemarin giveaway aku cuma 50.000 buat 2-3 orang. Kalau di jalan tuh pasti rame. Kayaknya usaha ini sih belum ya, cuman nanti ke depan pengen sih kayak gitu. Aduh, ada lagi nih. Udah. Ini Sadia 01003 banyak nanya, cuman aku pilihin ya, soalnya ini jadi lebih dari 20 pertanyaan. Aduh. Aku jawab lagi 2 pertanyaan deh sebelum ini. Sorry. Aduh. Sampai semuanya sih guys. Cuman ada 2 pertanyaan ini nih. Aduh. Yuana SWN 3. Coco sudah punya pacar belum? Kepo nih. Oh, ini orang sudah kenal aku ya, makanya manggilnya Coco. Jadi belum Bu. Sebenarnya udah tahu sih, cuman ini pertanyaan basa-basi lah. Lalu Fatma Damayanti bertanya, saya mau bertanya, pada saat proses shoot acara pernikahan ada kejadian bikin kesel kah? Ada. Ingat banget tuh yang waktu job di Kosambi daerah Dadap. Jadi sedikit cerita, aku datang, aku mau tahu orang tua hajatnya siapa. Jadi ketemu bahasa orang bapak-bapak. Nah, aku nanya, Pak, orang tua hajatnya yang mana ya? Dibales, emang kenapa? Terus aku jawab, iya Pak, aku tukang fotonya. Dibahas lagi, iya kenapa? Sampai 3 kali begitu. Akhirnya aku jelasin, Pak, saya tukang foto. Ya saya kan nantinya tuh yang saya foto kan salah satunya orang tua hajat. Itu penting, itu pasti akan saya foto terus. Sama halnya tuh kayak misalnya kalau kalian di lingkungan Anda gitu mau kenal sama Pak RT, nggak perlu ada alasan khusus kan. Sampai 3 kali guys. Itu orangnya itu sok kaya ya, tapi ternyata tuh acara pernikahan jam 4 tuh makanan udah habis. Terus aku duduk tuh nggak jauh dari panggung dangdut ya, tuh penyanyinya tuh pada ngeluh karena tuh mereka pada kelaparan, mereka tuh nggak dibeliin makanan. Akhirnya ya agak ngenes juga sih. Tentunya salah satu penyanyi tuh nyemangatin rekan-rekan yang lain ya, pokoknya apapun yang terjadi kita harus tetap nyanyi, tetap semangat. Padahal mereka semua lapar. Bener. Ya itulah. Tuh inget masih, aku lupa nama pengantinnya siapa. Di Dadap. Padahal tuh bener ya, maksudnya sok kaya sih, maksudnya mereka bikin hajatan tapi makan udah habis. Padahal mereka tuh saat aku lihat tengok rumahnya tuh usahanya banyak loh. Ngerti, mungkin tuh pelit kali ya. Nah udahlah, dia ngomongin orang lain. Oke. Aduh, 30 menit udah deh. Yuk, cukup sekian guys.
semuanya ditanya. Ini giveaway untuk 50.000 untuk 3 orang ya, aku umumin. Itu yang dapat nih bola harapan kita. Pasti kamu dapat loh 50.000. Nanti tonton ya. Lalu Yuliana SWN 3 dapat, sama satu lagi Fatma Damayanti dapat. Nanti begitu tayang nanti aku hubungin kalian semua ya. Nanti aku transfer 50.000-nya. Untuk yang lain ini khususnya Sadia 1003. Sorry ya, nanti dulu ya kalian walaupun udah banyak nanya, tapi kamu kan minggu kemarin udah menang 2 kali berturut-turut. Jadi untuk sekarang ini khusus untuk yang belum menang. Sekian guys, 31 menit guys, capek guys. Ini aku belum minum-minum nih. Oke, thank you. Dan tayang hari Senin ya. Oke, aduh. Jangan lupa subscribe.